Oke, teman-teman, kembali lagi sama gua di Cekar Motovlog. Dan kali ini kita mau istirahat dulu nih, kayak bikin video soal teknisnya si mobil EV ya. Tetapi kita mau membahas hal yang lain, sudut pandang yang lain juga mengenai fenomena EV di Indonesia. Tetapi kita perlu ketahui kan bahwa EV itu tidak hanya berkaitan dengan mobil saja, tetapi juga berkaitan dengan bajai, berkaitan dengan skuter, berkaitan dengan motor, dan berkaitan dengan vehicles lainnya yang mungkin bisa dikategorikan sebagai EV juga ya. Jadi sebenarnya luas sekali, tetapi mungkin yang kita ketemu sehari-hari itu adalah antara mobil maupun motor. Nah, jadi kan kita sama-sama tahu bahwa belakangan ini tuh industri otomotif di Indonesia sedang digemparkan sama hadirnya produsen-produsen EV yang didominasi sama negara China ya. Dominasi negara China ini di pasar EV ini nggak bisa dipungkiri dan nggak bisa disepelekan karena produsen Amerika sampai Eropa itu pun mereka kalang kabut cuman gara-gara produsen EV dari China. Ya bisa dibilang Amerika udah pasti nggak bisa compete karena dari dulu produsen Amerika juga jarang banget yang bisa sustain di Indonesia ya. Eropa masih bisa ngejual, tetapi menurut gua mungkin kalian bisa lihat datanya lebih lanjut ya, tetapi menurut gua seharusnya sih juga ini tough banget ya untuk Eropa juga gitu ya, karena bener-bener kayak dikuasai oleh China gitu ya. Nah, tapi di lain sisi adalah di tengah gempuran yang dahsyat seperti ini, kenapa terus hanya mobilnya saja yang kayak digencarkan gitu loh. Kenapa enggak motornya juga gitu ya. Nah, gua kemarin berkesempatan hadir di IMS 2025, gua lihat secara detail apa saja yang ada line up-nya gitu ya. Gua mengunjungi hall yang memang dikhususkan untuk motor, concernnya masih kepada motor yang konvensional. Pabrikan China pun seperti Kiwei melalui Bentley juga itu masih bahkan merilis suatu motor yang menurut gua cukup kontroversi ya, yaitu adalah motor cruiser dengan mesin seperti motor bebek yang kalian mungkin bisa searching lebih lanjut, yang memang secara art, secara seni, secara kalau orang penggila custom pasti senang. Cuman kalau misalnya orang yang bukan kayak moped deh, tapi lebih kayak motor matic kayaknya deh. Ya kalau nggak salah mesinnya kayak mesin belakang gitu deh kalau nggak salah, mesin motor matic gitu. Nah intinya bukan ke motor listrik gitu ya. Padahal itu dari China gitu. Kenapa nggak ada perkembangan yang signifikan yang benar-benar menampilkan secara gamblang dan menampilkan secara pede atau percaya diri, itu cuman Polytron dengan Polytron terbarunya Fox R500 kalau gua nggak salah ya. Kalian bisa lihat di ini aja ya. Nah, itu aja yang ketahuan gitu ya, yang kelihatan. Selebihnya enggak. Nah, jadi kita akan breakdown apa aja masalahnya yang dihadapi sama motor listrik sehingga perkembangannya itu tidak sesignifikan mobil-mobil listrik, dan pemasarannya pun kayaknya tuh kayak entar-entaran gitu ya. Padahal gue tak yakin dan tahu pasti bahwa sebenarnya motor listrik itu berpotensi ya, sangat besar lah potensinya untuk bisa menjadi motor-motor yang laku ya jika dijual di Indonesia gitu ya. Oke. Nah, jadi gue tuh udah ringkasin, udah tulis juga di sini ada beberapa faktor gitu ya yang membuat penghambatan dari pemasaran dan pengembangan si motor listrik gitu ya. Nah, karena salah satunya adalah yang pertama itu dia ini masih bermain di kubangan yang sama gitu, sama beberapa tahun sebelumnya.
Waktu awal motor listrik itu diperkenalkan, metode seperti ini itu malah enggak di apa namanya ya, digencarkan gitu, nggak dijalankan secara eksplisit, dan malahan bisa dibilang tidak ada saat itu gitu ya. Tetapi saat mulai berkembang, mulai banyak, mulai ada nih ya kan produsen-produsen motor listrik yang memanfaatkan apa, battery subscription, yang dimana ini tiring ya buat gue, ini melelahkan buat gue. Kenapa? Karena ini tuh menimbulkan kesan tidak hemat gitu ya, battery subscription. Gue kebetulan kan salah satu, dalam tanda kutip, korban gitu ya, karena gue juga membeli motor Zuzu yang dari Smooth. Kalian bisa lihat di video-video gue yang mengenai itu, bagaimana gue menghadapi beberapa masalahnya dan bagaimana cara gue menyelesaikannya, yang ujung-ujungnya ya itu ya battery subscription itu hanya menjadi seperti kuota pulsa yang harus lu top up setiap bulannya, tanpa meaning yang bagus, yang baik gitu. Karena pada akhirnya sistem swap itu pun nggak gue pakai lagi, karena ya berkali-kali gue menemukan trouble gitu ya. Intinya tiring, membuat kesan boros gitu ya, dan jadi kita mau balik lagi ke motor konvensional. Terus kalaupun enggak demikian skemanya, ya mereka juga ngambil profit dari penjualan baterai. Jadi sebenarnya yang gue tangkap itu motor listrik itu ya, penjual motor listrik, bahkan ini berlaku juga di motor listrik Indonesia ya, itu juga jualan baterai gitu loh. Sebenarnya jualan utama mereka tuh sebenarnya adalah jualan baterai, karena mungkin unsur paling mahalnya itu adalah baterai gitu. Bayangin aja, katakan motor itu harganya 50 juta dengan battery subscription, tapi kalau lu mau beli itu baterai ya, nggak mau subscribe, itu lu bisa dikenakan biaya 10-15 juta hanya untuk baterainya aja. Jadi ya otomatis kalau ditotal-totalin, yang tadi 50 juta itu bisa lebih dari 60 juta. Terus ada juga yang jual, lu bisa beli satu atau beli dua gitu kan. Jadi dia bisa punya ada dua baterai gitu, biar lebih long range lagi. Ya, kayak gitu-gitu kan ujung-ujungnya ya, jadi kita sebel ya, kita males ya, kayak wah, gue udah beli motor, harus beli baterai lagi. Ditambah, itu kalau lu lihat Facebook Marketplace, lu udah bisa dapat motor dan baterainya, kadang-kadang udah punya dua baterai gitu ya, dengan harga yang bener-bener lebih murah daripada harga barunya, yang perbedaannya itu jomplang banget. Padahal mungkin motor tersebut belum ada 1 tahun. Ini menurut gue bukan ekosistem yang baik dan sehat. Karena suatu usaha yang baik itu yang bisa menghadirkan ekosistem yang sehat gitu ya, yang membuat orang tuh akhirnya menjadi returning customer lagi gitu. Nah, sementara motor listrik tuh seperti itu. Namun sebenarnya hal ini tuh bukan tanpa alasan ya. Menurut gue hal ini tuh juga ada beberapa alasan yang menjadi motivasi penjual motor listrik akhirnya seperti itu. Pertama, pasar motor listrik. Pasar motor listrik itu menurut gue masih harus melewati banyak rintangan dan tantangan, karena motor listrik ini emang harus diakuin ya, harus kita akuin belum bisa di-compare dan atau compete gitu ya dengan motor konvensional atau bensin gitu. Hal ini jelas karena masyarakat Indonesia itu nggak cuma suka motor untuk fungsinya aja, tetapi untuk hobi juga gitu ya, untuk hal ekstra yang bisa didapetin ketika kalian beli motor ya. Contohnya kayak opsi modifikasi ya, ringan, berat gitu ya, modifikasi custom gitu ya, itu bisa dilakukan dengan enak aja di motor konvensional gitu. Gua pun merasakan hal yang sama nih di mobil listrik ya, karena ternyata jika kita kayak for example nambahin lampu gitu ya, lampu tembak atau apa ke
kepada mobil listrik kita itu kita akan kayak garansi mobil kita tuh akan gugur. Padahal garansi itu menurut gue cukup penting ya. Nah, jadi kalau hal-hal yang seperti itu, kayaknya mobil konvensional dan motor konvensional itu jauh lebih baik ya, lebih bisa jadi pilihan. Apalagi kalau berkaitan dengan knalpot gitu ya, udah pasti sih kalau itu ya nggak mungkin dilakukan di kendaraan listrik. Nah, terus feeling, rasa perputaran mesinnya itu jauh lebih berkarakter dibandingkan dengan motor listrik gitu ya. Ya jelas motor listrik nggak punya karakter itu karena generatornya itu bener-bener atau dinamonya itu bener-bener seperti ya kayak Tamiya aja gitu ya teman-teman ya, dikasih baterai, dikasih power dari baterai itu, digas ya udah begitu gitu ya. Bahkan beberapa ada yang tidak memiliki feel gasnya, itu tidak memiliki bobot sama sekali, amat sangat ringan, terlalu ringan. Nah, terus juga mesin dan transmisinya itu gak dapat di-upgrade dengan mudah dan signifikan. Misalnya lu mau upgrade motor listrik, itu harus bener-bener beli baterai baru gitu ya. Bener-bener beli apa tuh namanya, kayak kayak ngatur supply tenaganya itu, gue lupa namanya apa, ntar gue kasih di sini aja. Terus pokoknya banyak perintilan yang sebenarnya itu kalau diartikan atau ditranslate ke motor konvensional, lu sama aja udah mengganti nyaris keseluruhan atau bahkan udah keseluruhan mesin daripada motor itu. Bukan kayak motor konvensional yang lu tinggal ganti headnya, ganti blok tengahnya, ganti knalpotnya, ganti kiriannya gitu. Enggak, tapi secara general lu harus ganti semua, nggak bisa dikilik, nggak bisa diapa. Mungkin bisa ya kalau misalnya dicari-cari ya caranya gitu. Terus selanjutnya ya, yang kedua, poin kedua itu tantangannya adalah penghematan. Ya, gue sendiri balik lagi ya kayak tadi yang gue bilang, belum menemukan esensi dari menggunakan motor listrik untuk gue berhemat. Karena tadi skema baterai ya, battery subscriptions, atau kita harus beli baterainya gitu kan. Sementara kalau di mobil bensin dan mobil listrik ya, ketika gue menggunakan mobil listrik itu gue kerasa banget penghematannya gitu. Udah pajak menghemat, BBM juga gue nggak beli kan, gue nggak beli bensin, digantikan dengan beli listrik yang per kWh-nya itu sudah pasti lebih murah dibandingkan dengan bensin, walaupun bensin subsidi sekalipun. Sehingga ya kita bisa dengan gampang memilih untuk beralih ke mobil listrik ketimbang kita memilih untuk beralih ke motor listrik gitu. Lalu pertanyaan selanjutnya pasti kayak gini, apakah sebenarnya ada peluang untuk motor listrik bersaing dengan motor konvensional? Kalau itu adalah bersaing, amat sangat ada. Tapi kalau untuk menggantikan untuk saat ini ya, itu amat sangat susah gitu. Karena motor listrik ini sebenarnya itu sangat cocok untuk motor-motor yang sifatnya operasional, bukan untuk motor hobi gitu ya. Contohnya kayak ojol, terus kurir, pekerja yang menggunakan motor untuk kegiatan sehari-hari gitu ya. Terus juga motor untuk operasional perusahaan. Karena kan ya seperti yang kita tahu ya, kalau di perusahaan itu udah pasti bensin, apa-apanya itu kan ditanggung sama perusahaan. Kadang namanya manusia ya, ada aja yang korupsi gitu ya. Ada yang korupsi, ada yang jual bensin misalnya gitu ya. Sering terjadi seperti itu. Kalau listrik kayaknya lebih nggak bisa sih kayak gitu ya, nggak bisa dikorupsi. Semuanya jelas, semuanya terukur, dan semuanya itu ada di meteran lah ibarat kata kayak gitu. Jadi ya lebih bagus untuk operasional perusahaan. Jadi menurut gue tuh ya mau nggak mau, suka nggak suka, cara agar bisa menggantikan posisi motor konvensional ya membuat masyarakat terbiasa. Gimana cara membuat masyarakat terbiasa? Ya dengan cara seperti itu, menjadi suatu alat untuk keberlangsungan suatu operasi gitu ya, operation pada akhirnya terus dikenal sama belahan masyarakat lain, sehingga ya udah terbiasa. Dan kalau udah terbiasa itu kan misalnya bisa nih jadi ada yang bisa kilik dinamo misalnya, kita nggak tahu ya,
bisa jadi gitu kan, atau ada yang bisa upgrade baterai, upgrade controller, tadi yang gue sebut controller, terus juga bisa kasih gimmick-gimmick speaker untuk menjadi fake exhaustnya gitu ya, fake mufflernya gitu, untuk ada suara-suaranya, kita nggak ada yang tahu, bisa aja itu semua terjadi kan. Jadi ya menurut gue harus dibiasakan dulu nih masyarakat Indonesia dengan menjadi motor operasional itu tadi. Jadi menurut gua kalau udah bisa seperti itu dan udah bisa dicari rumusannya nih, gimana caranya agar menjadi win-win solution antara penjual dan juga pemakai, nggak harus battery subscriptions atau nggak harus bayar mahal untuk mendapatkan baterainya, itu insya Allah sih mudah-mudahan bisa tuh ya bersaing dengan motor konvensional atau motor bensin gitu. Nah teman-teman, sebelum gue tutup videonya, gue perhatiin ini banyak banget yang komentar seperti mobil Cina tuh semuanya sama, BYD, Wuling, GWM, Chery, itu semua sama gitu ya. Terus juga kayak mobil Cina nggak akan bertahan lama, contohnya DFSK udah nggak ada, bilangnya kayak gitu. Kayaknya ini menarik untuk kita telaah lebih lanjut di next video. Kalau misalnya kalian ada yang suka, ada yang mau, boleh komen di bawah dan minta like ya. Jadi kalau misalnya banyak yang komen atau ada satu lah yang komen, gue juga akan bahas sih. Jadi itu menarik banget untuk memastikan kepada diri kita, memastikan kepada intelektual kita gitu, otak kita, untuk mengetahui apakah benar, apakah ini mobil Cina ini nggak akan lama ya di Indonesia gitu. Kita akan lihat, kita akan telaah gitu. Jadi komen dan likes, nanti gue akan buat videonya di next week ya. Thank you.